Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita merayakan perjalanan jiwa. Hari ini kita akan menyelami dua realitas yang tak terhindarkan, penyakit dan kematian. Topik ini seringkali dihindari, diselimuti ketakutan, namun sebagai jiwa-jiwa yang terpilih, kita akan mencoba menelusurinya dengan keberanian, kejujuran, dan kedalaman spiritual. 5 praktik spiritual untuk menghadapi penyakit dan kematian. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Mari kita mulai pembahasannya. Bagian 1. Penyakit sebagai cermin kehidupan. Penyakit dalam berbagai bentuknya adalah bagian integral dari eksistensi manusia. Ia adalah pengingat akan kerapuhan tubuh kita, akan batas-batas fisik yang kita miliki. Penyakit bisa menjadi alarm yang membangunkan kita dari rutinitas, memaksa kita untuk memperlambat langkah dan merenungkan kembali prioritas hidup. Namun, seringkali kita memperlakukan penyakit sebagai musuh yang harus dilawan dengan segala cara. Kita fokus pada gejala, pada rasa sakit, dan melupakan pesan yang mungkin ingin disampaikannya. Sebagai jiwa-jiwa terpilih, kita bisa mencoba mendekati penyakit dengan rasa ingin tahu, dengan kesediaan untuk mendengarkan apa yang tubuh kita coba sampaikan. Apakah penyakit adalah panggilan untuk mengubah gaya hidup? Apakah ini adalah kesempatan untuk melepaskan stres dan tekanan yang selama ini kita pendam? Atau mungkin ini adalah undangan lebih mencintai dan menghargai diri sendiri. Bagian 2. Kematian sebagai transformasi energi. Kematian bagi sebagian besar dari kita adalah misteri yang menakutkan. Ia adalah akhir dari segala yang kita kenal, hilangnya orang-orang yang kita cintai, dan bayangan akan ketidakkeberadaan. Namun, dari sudut pandang spiritual, kematian bisa dilihat sebagai transformasi energi, sebagai perpindahan dari suatu dimensi ke dimensi yang lain. Bayangan kematian seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Ia melepaskan tubuh fisiknya yang tak terbatas dan terbang bebas menuju alam yang lebih luas. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru, sebuah evolusi jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi.
Tentu saja, kehilangan orang-orang yang kita cintai adalah pengalaman yang menyakitkan. Kita berduka, kita merindukan kehadiran mereka, dan kita merasakan ada lubang yang tak terisi dalam hidup kita. Namun, kita bisa mencoba menghormati kenangan mereka dengan terus melanjutkan hidup, dengan mewujudkan nilai-nilai yang mereka ajarkan, dan dengan menjaga cinta mereka tentang hidup dalam hati kita. Bagian 3. Menemukan makna dan tujuan di tengah ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian hidup, di tengah ancaman penyakit dan kematian, bagaimana kita bisa menemukan makna dan tujuan? Bagaimana kita bisa tetap tegar dan optimis meskipun badai menerpa? Sebagai jiwa-jiwa terpilih, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon setiap situasi. Kita bisa memilih untuk menyerah pada ketakutan atau keputusasaan, atau kita bisa memilih untuk bangkit dengan keberanian dan keyakinan. Kita bisa menemukan makna dengan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Cinta, hubungan, kontribusi, dan pertumbuhan pribadi. Kita bisa menemukan tujuan dengan menggunakan bakat dan kemampuan kita untuk membantu orang lain, untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Kita bisa belajar untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan, untuk merangkul perubahan, dan untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Kita bisa belajar untuk hidup di saat ini, untuk menghargai setiap momen, dan untuk mensyukuri setiap berkat yang kita terima. Bagian 4. Praktik spiritual untuk menghadapi penyakit dan kematian. Berikut beberapa praktik spiritual yang bisa membantu kita menghadapi penyakit dan kematian dengan lebih tenang dan bijaksana. Pertama, meditasi. Meditasi membantu kita menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan terhubung dengan diri kita yang lebih dalam. 2. Doa. Doa adalah cara untuk berkomunikasi dengan kekuatan yang lebih tinggi untuk memohon bimbingan, perlindungan, dan kekuatan. 3. Visualisasi. Visualisasi adalah teknik untuk menciptakan gambaran mental yang positif dan membangkitkan emosi yang mendukung penyembuhan dan ketenangan. 4. Afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif
yang kita ulangi secara teratur untuk mengubah keyakinan kita dan menarik energi positif ke dalam hidup kita. 5. Yoga. Yoga adalah latihan fisik dan mental yang membantu kita meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan keseimbangan, serta mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri. 6. Terapi seni adalah cara untuk mengekspresikan emosi dan pikiran kita melalui media kreatif seperti lukisan, musik, dan tulisan. Dan yang terakhir, 7. Menghabiskan waktu di alam. Alam memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Menghabiskan waktu di alam membantu kita merasa lebih tenang, segar, dan terhubung dengan alam semesta. Kesimpulan, penyakit dan kematian adalah bagian dari siklus kehidupan. Mereka adalah pengingat akan kerapuhan kita, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan makna yang lebih dalam. Sebagai jiwa-jiwa yang terpilih, mari kita hadapi realitas ini dengan keberanian, kejujuran, dan cinta. Mari kita hidup sepenuhnya, menghargai setiap momen, dan memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk dunia ini. Terima kasih masih setia mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode 5 praktik spiritual untuk menghadapi penyakit dan kematian. Sekarang, mari kita gunakan waktu ini merenungkan lebih dalam tentang topik yang telah kita bahas. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Anda yang bisa membantu kita lebih memahami dan memaknai, menghadapi, dan melawan penyakit dan kematian. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Penyakit sebagai guru. Jika penyakit bisa berbicara, pelajaran apa yang menurutmu ingin ia sampaikan kepadamu? Perubahan apa yang perlu kamu lakukan dalam hidupmu untuk menghormati pesan tersebut? Pertanyaan kedua, ketakutan akan kematian. Apa ketakutan terbesar tentang kematian? Bagaimana kamu bisa menghadapi ketakutan ini dan menemukan kedamaian dalam menghadapi akhir kehidupan? Pertanyaan ketiga, makna hidup. Apa yang membuat hidupmu bermakna? Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kamu menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang lebih benar-benar penting bagimu? Pertanyaan keempat, praktik spiritual. Praktik spiritual apa yang paling membantu dalam menghadapi masa-masa sulit? Bagaimana kamu bisa mengintegrasikan praktik ini
ke dalam kehidupan sehari-harimu? Pertanyaan kelima, warisan. Jika kamu tahu bahwa waktumu di dunia ini terbatas, warisan apa yang ingin kamu tinggalkan? Nilai-nilai apa yang ingin kamu wariskan pada generasi berikutnya? Jika Anda mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode kali ini bersama teman atau komunitas, Anda dapat diskusikan bersama mereka atau Anda bisa menjawab di kolom komentar. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi bukan mencari jawaban siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Hormati setiap jawaban dari orang lain bisa memperkaya dan memperkuat energi positif dalam diri Anda. Terkabut terluka bukan akhir segalanya. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri. Bangkitlah jiwa, sosok mentari pagi. Saatnya berani ukir mimpi jadi nyata. Jiwa terpilih. Terima kasih telah menyimak sesi tanya jawab episode kali ini, dan terima kasih telah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu terbelenggu dalam ketakutan, kini saatnya terbang bebas tanpa batas. Jangan biarkan bayangan menghantaimu, jiwamu terpilih, mampu melakukan semua. Jiwa terpilih, bangkitlah dengan gagah. Tinggalkan keraguan, raih semua asa. Berani bermimpi setinggi langit biru. Wujudkan harapan, jadikan nyata selalu. Tiap langkah adalah awal yang baru. Teguhkan hati, jangan pernah ragu. Bersama kita bisa, bersama kita kuat. Jiwamu terpilih, siap untuk melesat. Jiwa terpilih, bangkitlah dengan gagah. Tinggalkan keraguan, raih semua asa. Berani bermimpi setinggi langit biru. Wujudkan harapan, jadikan